Mengapa kita harus belajar? Tema yang sangat elementer. Jarang kita pertanyakan. Kadang-kadang kita keluhkan. Kehadiran negara itu ambivalens. Di satu sisi, mempermudah proses belajar dengan mencampuri sekolah, mengendalikan sekolah, ada namanya Departemen Pendidikan, Dikti, dan seterusnya. Ada birokrasinya, sulur-sulurnya sampai ke sekolah-sekolah kita. Mempermudah banyak hal. Jangan lupa tonton live streaming acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada Sabtu 22 Februari 2025 di Instagram @mudaberdaya.id ya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Halo, selamat sore Anda semua. Maaf saya lagi pilek ini. Saya Budi Hardiman ya. Tadi sudah diperkenalkan. Saya juga seorang pengajar di Universitas Pelita Harapan. Nah, panitia memberikan satu tema yang sangat menarik untuk saya. Dan saya harap juga menarik untuk Anda. Mengapa kita harus belajar? Tema yang sangat elementer. Jarang kita pertanyakan. Kadang-kadang kita keluhkan tanpa kita pikirkan. Kehadiran negara itu ambivalens. Di satu sisi, mempermudah proses belajar dengan mencampuri sekolah, mengendalikan sekolah, ada namanya Departemen Pendidikan, Dikti, dan seterusnya. Ada birokrasinya, sulur-sulurnya sampai ke sekolah-sekolah kita. Mempermudah banyak hal, gitu kan? Nah, ketika anak saya mau saya ajak ke sini, nak, mau nggak ikut papa mengajar? Apa temanya? Mengapa harus belajar? Dia bilang, kayaknya kalau saya duduk di situ sedang dihukum deh. Maksudnya gini, itu kan biasanya kalau guru marah memberikan tema seperti itu. Yaitu mengapa kita harus belajar. Enggak, ini tema filosofis, saya bilang. Oke, saudara-saudara, saya harus memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kalau kita lihat kehidupan kita, seluruh hidup kita ini adalah belajar. Ketika kita masih kecil, belajar berjalan, belajar makan sendiri, belajar berbicara, ketika remaja belajar pacaran ya. Pacaran harus belajar loh, nggak bisa alamiah begitu saja. Ketika menikah belajar berumah tangga. Ketika menjadi tua, belajar menjadi tua. Saya sekarang juga belajar menjadi tua. Jadi menjadi tua itu juga sebuah momen khusus di dalam perkembangan seorang manusia yang penuh dengan makna dan tantangan. Menyongsong kematian juga harus belajar untuk berdialog dengan kematian dan menerima kematian. Manusia adalah learning being, makhluk pembelajar. Jadi kalau Anda berpikir gini ya, itu adalah kegiatan, salah satu kegiatan di antara kegiatan-kegiatan lain. Salah. Belajar itu bukan gini, merokok adalah sebuah kegiatan di samping nyetir mobil, di samping main kartu, minum, makan, enggak. Belajar seperti nafas, seluruh diri kita adalah belajar. Hanya masalahnya di sini, saudara-saudara. Negara modern, masyarakat modern, tempat kita ada, mengatur proses itu. Saya tidak anti negara loh, tapi pikirkan baik-baik. Tapi kalau kita tidak hati-hati,
ada sayap kedua. Sayap yang pertama adalah sayap yang mempermudah. Sayap yang kedua adalah sayap mencekik kita. Sehingga kita tidak belajar. Melainkan kita hanya mau hasil, yaitu lulus. Dalam keadaan yang paling parah adalah beli ijazah. Tidak mau lagi belajar. Kalau ijazah dijual, mari saya jual ijazah, nggak usah belajar. Pada mau mereka semua. Oke. Itu adalah takdir modernitas. Maksud saya gini, ketika masyarakat menjadi modern, mau nggak mau harus menata proses belajarnya dalam sebuah lembaga-lembaga pembelajaran yang disebut Departemen Pendidikan, institusi-institusi seperti kampus, dan seterusnya. Tapi ingat, ada ambivalensi dua hal itu. Nah, saya harus menjawab pertanyaan ini dengan cara menunjukkan kepada Anda bahwa ambivalensi, ciri ganda yang agak bingung tadi, di satu sisi ada paksaan, kontrol, kendali, tapi di sisi lain mempermudah, memungkinkan dan seterusnya, itu juga kita pakai untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus belajar. Saya mempunyai dua model untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, kita sebut model mekanistik. Mengapa harus belajar? Kebanyakan Anda semua mendengar dari masyarakat kalau seorang orang tua nanya kepada anaknya, "Nak, kamu harus belajar loh." Anaknya tanya, "Kenapa harus belajar?" "Supaya dapat kerja nanti." Nah, jadi masyarakat modern yang sudah terinstitusionalisasi seperti masyarakat kita, itu harus dianggap seperti sebuah mesin. Sekolah dipisahkan dari masyarakat dan ada pasar kerja yang juga dipisahkan dari masyarakat dan dipisahkan dari sekolah. Sekolah ini adalah mesin juga. Masyarakat adalah sebuah mesin juga. Mesin yang lebih besar. Jadi inputnya itu adalah sebagian dari anggota masyarakat dijinakkan di dalam sekolah. Kalau enggak liar dia. Tadi saya dengar dari luar, educare itu ya penjinakan gitu ya. Saya dengar itu agak geli-geli sedikit gitu ya. Waduh, penjinakan. Ya betul, memang ada aspek penjinakan. Jadi orang liar menjadi lebih patuh, orang yang mentah menjadi lebih matang. Nah, maka sebetulnya proses belajar di sekolah itu adalah membentuk kepribadian, membentuk karakter. Jadi ada formasi semacam itu. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam masyarakat modern, sebetulnya yang dicari adalah orang-orang yang lulus dari sekolah ini berfungsi di dunia kerja. Kata kuncinya adalah fungsional. Nah, maka sekolah yang paling mengejar hasil ya, itu adalah sekolah yang sedapat mungkin memasukkan banyak ide ke dalam kepala peserta didik. Nah, kepala itu mirip seperti kolam yang dimasuki ikan. Makin banyak, semakin banyak. Atau kalau kita memakai istilah dari seorang filsuf pendidikan, Paulo Freire ya, seperti bank. Kalau kita nabung di bank, kasih uang, masuk dalam rekening gitu ya. Begitu juga guru itu seperti menabung ide ke dalam kepala para murid. Itu disebut banking concept of education. Bersamaan dengan itu juga birokrasinya mengalami obesitas, gendut sekali. Ngajarnya lebih sedikit daripada pelaporannya misalnya. Anda semua tahu maksud saya. Lalu tunjangan baru keluar gitu kan. Lalu
fungsionalisme, juga ada feodalisme yang sangat kental. Anak-anak SMA mungkin kedengarannya istilah-istilah keren itu semua ya. Feodalisme itu maksudnya gini, guru adalah utama, kamu bukan apa-apa. Dengarkan saya. Karena kebenaran ada di tangan saya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, padahal tujuan ini semua adalah supaya siap pakai di dunia kerja. Ini adalah model mekanistik. Berarti belajar itu untuk apa? Memasok dunia kerja. Tidak ada yang salah dengan itu. Memang kita semua mau kerja, kalau nggak kerja nganggur, repot ya. Cuma kan bukan hanya itu. Kita dibutakan oleh satu sistem yang seolah-olah hanya itu yang sekarang harus kita kejar. Tidak, saudara-saudara, ada model kedua. Saya sebut sebagai model organistis. Beda dengan model mekanis yang adalah mesin, model organis, masyarakat dan sekolah ini adalah seperti taman. Kayak kebun raya Bogor gitulah ya. Kebun, jadi banyak tumbuhan di sana, ada rumahnya juga dan seterusnya. Nah, sekolah adalah bagian integral dari masyarakat. Nggak dipisahkan. Jadi tidak ada keterasingan antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah belajar di masyarakat, masyarakat belajar di sekolah. Sekarang kan yang terjadi masyarakat harus belajar di sekolah. Harusnya sekolah juga harus belajar dari masyarakat gitu. Karena masyarakat punya wisdom sendiri gitu. Nah, kata kuncinya bukan fungsi, melainkan pertumbuhan, growth. Ya, taman, kayak kebun raya. Tumbuh enggak? Kalau ada peserta didik di sana, dalam kondisi apapun, tumbuh atau enggak? Saya teringat pada seorang mahasiswa saya yang bercerita, Pak, dulu saya itu dikeluarkan dari sekolah ke sekolah, karena saya nakalnya bukan main. Masalahnya adalah karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, dan Inggris saya selalu jelek, maka saya dikeluarkan. Pindah sekolah terus. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah sekolah. Nah, di sekolah itu cara berpikirnya lain, Pak. Saya justru diminta untuk mengurus majalah dinding berbahasa Inggris. Dia nggak bisa berbahasa Inggris, disuruh mengurus mading berbahasa Inggris. Saat itu rasa harga diri saya mulai muncul, kepercayaan diri saya mulai muncul. Ternyata saya diberi perhatian oleh guru di sini untuk mengurus sesuatu, dan itu kebetulan yang tidak saya mampu. Tetapi saya akan tunjukkan bahwa saya mampu. Lalu dari situ dia mulai belajar, dan Inggrisnya menjadi bagus. Nah, itu yang namanya pertumbuhan dan perubahan tentu ya. Jadi orang harus berubah lewat sekolah, menjadi manusia yang lain, bukan sekedar kepalanya diisi dengan informasi, tapi dia berubah. Maka dari itu kata kuncinya adalah bertumbuh atau belajar untuk apa? Belajar untuk bertumbuh sebetulnya, bertumbuh. Nah, ada pepatah Latin yang kita dengar ya, non scholae sed vitae decimus. Kita belajar ya, bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Ini pepatah yang sangat terkenal, yang dianut oleh banyak orang yang berpengaruh di dunia ini. Kita belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Nah, lalu John Dewey, seorang filsuf pendidikan, mengatakan, education is not preparation for life. Seperti mungkin kebanyakan kita berpikir seperti itu, ya. Education is life itself. Hidup itu sendiri. Lalu akibatnya apa? Di dalam sebuah masyarakat yang sangat mengejar sains dan teknologi,
di mana mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah yang sifatnya sosial dan humaniora di nomor 2-kan. Nomor 1 harus IPA, komputer, teknologi dan sebagainya. Masyarakat semacam itu ya, itu bisa mengalami satu kekurangan dalam memberikan bahan kepada peserta didik. Mengapa? Sains dan teknologi itu bebas dari kerentanan manusia. Kalau kita belajar sains, seolah-olah manusia itu sempurna. Wih, bisa menguasai kosmos, bisa tahu asal-usul dunia, bisa, wah hebat sekali manusia itu. Kalau belajar sains. Nah, tapi itu fiktif juga. Kita dikecoh. Itu hanya benar separuh, saudara-saudara. Manusia itu separuhnya adalah makhluk yang juga rentan, rapuh. Dia mengenal kemalangan dalam hidupnya. Dia bisa menderita. Dia mudah terluka. Bisa emosional. Dia butuh compassion. Fragile manusia. Itu mau dihilangkan oleh teknologi dan oleh sains. Tidak mau dilihat. Nah, pendidikan yang terlalu berorientasi pada sains dan teknologi, ada bahaya tidak memperhatikan aspek kemanusiaan seperti itu. Yaitu fragilitas dari manusia ya. Nah, saudara-saudara, saya penganut model organistis. Dan saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu proses belajar dan mengapa kita harus belajar dari perspektif organistik ini. Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Sebuah perumpamaan. Jadi Anda bayangkan, ada di dalam sebuah goa, sekelompok orang yang diikat sejak masa kecil, ditawan di situ. Dan dia melihat ada bayang-bayang hasil pantulan dari orang yang hilir mudik di belakangnya. Ini hanya bayangan saja, hanya perumpamaan ya. Kalau dia sejak kecil melihat bayang-bayang itu, apa kira-kira yang dipikir oleh para tawanan itu ya? Anda langsung bisa memberikan jawaban, yaitu bahwa itulah kenyataan. Kenyataan adalah bayang-bayang itu dan bukan yang lain. Kalau salah seorang di antara mereka itu dilepaskan, jadi kalau kita lihat di situ ya, itu ada para tawanan, ada yang hilir mudik dan ada cahaya di sini, api, dan ada cahaya matahari di luar goa. Nah, ada tawanan yang lepas, ya, ini ada perabot. Nah, tawanan yang lepas ini, ya, tentu akan terkejut awalnya melihat, loh, ternyata yang saya lihat selama ini bukan kenyataan, melainkan pantulan dari benda-benda yang hilir mudik itu. Berarti ini bayang-bayang. Oke. Nah, saudara-saudara, proses untuk meninggalkan bayang-bayang itu, lalu melihat kenyataan, karena ada api yang memperlihatkan itu adalah proses yang biasa dialami oleh peserta didik sebetulnya. Dan kalau Anda guru, Anda harus mengusahakan itu. Kalau Anda murid, Anda perlu menyadari bayang-bayang apa yang selama ini Anda anut dan Anda puja sebagai realitas. Tapi sebetulnya hanyalah bayang-bayang. Itu adalah false belief, keyakinan-keyakinan semu. Keyakinan semu itu bisa bermacam-macam. Misalnya anggapan-anggapan kita sejak kecil, kata orang, kata masyarakat, ya, kata orang tua, juga bisa itu. Semua dari kepala kita sejak kecil. Nah, itu menimbulkan confirmation bias. Kalau dewasa ini
di dalam media-media sosial kita, isinya adalah confirmation bias. Orang mudah percaya, orang mudah dikendalikan oleh kelompok, echo chamber ya. Lalu orang mudah tersinggung kalau ada argumen yang melawan dia gitu ya. Itu penyebabnya karena belum terbiasa melepaskan diri dari false belief. Terlalu fanatik dengan posisinya. Menganggap bahwa itu kebenaran. Padahal yang disebut proses belajar adalah kemampuan kita untuk melepaskan false belief. Bukan hanya learning, tapi juga unlearning atau de-learning gitu kan, itu penting itu. Nah, kemampuan semacam itu harus ada dan di dalam perumpamaan yang saya jelaskan ini, terjadi hal seperti itu. Jadi tawanan itu keluar dan mengalami pembebasan. Berarti belajar adalah proses emansipasi. Dari apa? Pertama tentu ketidaktahuan. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya, ketidakdewasaan. Kenapa harus ada ketidakdewasaan juga? Orang yang dewasa mencintai kebebasan. Orang yang kekanak-kanakan, dependen. Dependen juga kepada gurunya. Dependen kepada ustadznya, kepada pendetanya. Dependen kepada ulamanya. Dependen kepada presidennya. Dependen. Apa yang dikatakan oleh atasan-atasan ini benar semua. Siapa yang jamin bahwa itu benar? Itu kekuasaan. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita menjadi kritis. Kita mulai tahu, ternyata papa tidak selalu benar. Pendetaku tidak selalu benar. Ustadzku tidak selalu benar. Oke, saya tidak sedang membenci ustadz, pendeta, dan sebagainya. Enggak ya. Jangan salah sangka ya. Tapi perlu juga untuk waspada. Jangan sampai kita kurang dewasa dalam arti dependen dan tidak mencoba untuk memberikan alternatif berpikir, bahkan hanya mengikuti apa yang dipikirkan orang lain. Nah, dalam perumpamaan ini sebetulnya kalau kita lihat, tawanan itu ditarik oleh sesuatu keluar. Nah, soal ditarik ini saya tidak punya bukti dalam arti gini, apa yang menarik dia gitu ya. Tapi saya akan memberi nama. Ini adalah satu perumpamaan yang dikemukakan oleh Plato di dalam bukunya The Republic. Dan dia menyebut itu eros. Eros bukan dalam arti erotik, tapi dalam arti ada kekuatan purba yang menarik orang itu untuk keluar dari goa. Tadi kalau kita bicara apa itu pendidikan, itu ditarik, ditarik keluar. Nah ini benar, dari perumpamaan ini benar. Ditarik keluar oleh eros. Eros ini adalah suatu kekuatan purba. Purba dalam arti sebelum ada kekuatan-kekuatan lain, ini ada kekuatan yang menarik manusia untuk menemukan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keindahan. Itulah sebabnya mengapa peradaban sampai hari ini ditarik oleh kekuatan itu, sehingga ada seni, ada etika, ada moral, ada sains. Ya, karena ada yang menarik supaya kita bergerak terus mengemansipasi diri menjadi semakin bebas, semakin bebas. Nah, belajar itu adalah envisioning. Menjadi visioner, melihat ke depan untuk menemukan kebenaran itu. Oke, nah saudara-saudara, ini kita lihat lagi proses itu ya. Proses belajar adalah keluar dari goa, dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, dari false belief menjadi kebenaran, kelihatan. Dan itu adalah satu proses yang penuh jerih payah.
susah payah, ada rasa sakit, ada hasil yang tidak instan. Betul. Nah, akhirnya dicapai kebebasan. Nah, saudara-saudara, ada istilah Jerman yang bisa saya pakai untuk menjelaskan hasil dari proses pendidikan. Bahasa Jermannya adalah Bildung. Orang Jerman kalau menyebut pendidikan itu apa? Ausbildung. Bildung itu dari kata build, tanpa ong ya. Build itu artinya gambar. Tapi Bildung itu maksudnya apa? Pribadi yang terpelajar, scholar. Dia punya karakter. Jadi ini bukan orang pintar, titik gitu ya. Tapi orang yang punya kedewasaan, keseimbangan, holistik, seluruh dirinya berkembang. Ini disebut Bildung. Nah, kita bisa mengecek apakah Anda punya Bildung atau tidak dengan cara begini. Sejak TK kita duduk di kelas, dengar guru, SD duduk juga di kelas, ya. SMP duduk di kelas. Coba hitung deh, berapa jam kita itu duduk di kelas? Oh, cerita itu cerita tentang spiritualitas pantat ya. Karena pantat kita harus tahan tuh duduk selama 8 jam terus ya. Tapi tahan loh. Itu penjinakan tadi ya, penjinakan ya. Nah, selama bertahun-tahun kita duduk semacam itu, apakah semua informasi yang diberikan oleh guru kita masuk di kepala kita? Saya banyak yang lupa loh. Anda bisa gak kalau saya uji gitu di TK, pelajaran-pelajaran TK gitu ya? Pasti enggak lah ya. Bahkan mungkin yang kemarin sore diajarkan mungkin remang-remang sudah ya. Tapi ada hal yang menjadi sedimen atau mengendap. Misal, ada guru yang begitu mengesankan ketika mengajar. Dan saya masih ingat guru saya yang mengajar kimia. Sampai sekarang masih ingat, yaitu dia mengajarkan tentang bagaimana perilaku elektron dan proton itu seperti perilaku antar manusia, laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu mengendap di dalam kepala saya, membuat saya bisa waktu itu paham, tapi sekarang itu juga memahami tentang hubungan antar manusia itu seperti apa. Karena salah satu kontribusi dari guru saya itu untuk menjelaskan hal itu, meskipun dia tujuannya menjelaskan kimia bukan menjelaskan hubungan antar manusia. Ada guru-guru tertentu yang memberikan cerita pribadinya sambil mengajar gitu ya. Itu masuk di dalam kepala kita, cerita-cerita itu membentuk kita menjadi seorang pribadi yang terbuka, tidak fanatik, menjadi pribadi yang kritis, menjadi orang yang sangat empati kepada orang lain. Nah, guru sumbangannya sangat besar untuk membentuk Bildung. Nah, Bildung yang saya maksud adalah bagaimana proses yang lama itu menjadi sedimen dalam struktur kepribadian kita, sehingga Anda yang sudah mengenyam pendidikan lama dikatakan ini, Anda adalah orang terpelajar. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah orang yang keluar dari gua ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang terpelajar, yang mengalami Bildung itu, kembali ke gua, dan harus cerita kepada orang-orang yang masih menganggap bahwa bayang-bayang itu adalah real. Nah, kalau dia cerita, menurut cerita Plato itu, pasti teman-teman yang mengalami fixed belief, false belief itu akan membunuh dia. Bicara apa ini? Beratnya mengajar, beratnya mendidik, beratnya untuk menceritakan kebenaran juga kepada siswa. Kita bisa dilawan oleh mereka. Beratnya juga menjadi content creator yang bagus ya. Content creator yang bagus, bukan buzzer ya. Kalau buzzer itu
jenis makhluk-makhluk yang menurut saya harusnya nggak ada di dalam dunia media sekarang. Harusnya educator di situ. Kalau buzzer itu kan hanya gitu kan. Dapat duit. Nah, saudara-saudara, jadi pastilah orang-orang yang mengalami zona nyaman itu akan terganggu, dan kalau terganggu, dia bisa membunuh orang ini. Maka orang-orang pintar yang menceritakan kebenaran, banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Guru-guru alternatif yang berpikir alternatif bisa dimusuhi oleh birokrasi pendidikan juga. Bisa. Saya tidak sedang memusuhi dunia pendidikan dan birokrasi pendidikan, enggak. Tapi saya katakan bisa. Jadi hati-hati bicara kebenaran, banyak musuhnya. Tetapi jangan takut, karena ini adalah hasil Bildung. Hasil Bildung. Nah, saudara-saudara, menurut Socrates, the mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Jadi bukan banking concept of education. Kita di kelas berbagi api, menyundut. Oke, praktisnya gimana gini ya? Banyak guru yang dibatasi, merasa terpaksa untuk mengejar target. Ada sebuah volume informasi tertentu harus masuk di kepala siswa. Kalau sudah, saya sudah bekerja. Ini apa bedanya dengan kuli di pelabuhan? Hanya sekarang angkut-angkut ide kepala gitu ya. Nah, bukan begitu. Menyundut, bukan berarti kita juga mengabaikan bahan, enggak. Tapi di dalam bahan itu ada hal-hal utama yang menarik untuk mendorong siswa untuk riset lebih lanjut. Apalagi dewasa ini, saudara-saudara. Anak saya itu boleh dibilang, ini SMA, anak saya masih SMA. Saya kok mengukur 70% informasi dia peroleh dari YouTube, 30% dari sekolahnya. Nah, tugas sekolah sekarang banyak mengarahkan pencarian informasi yang tepat. Gitu. Menyundut sambil memberikan api untuk membuat dia berpikir kritis, apakah benar atau enggak gitu ya. Jadi kalau bisa dibuat satu program di mana juga menggunakan YouTube, menggunakan konten dan sebagainya, tapi juga dituntun untuk didiskusikan supaya terarah. Kita tidak bisa menolak fakta kemajuan teknologis itu, tapi kita juga harus kritis menghadapi itu dan mengajar, memanfaatkannya secara berguna untuk siswa-siswa kita. Anggap aja tugas kita di dalam kelas menyundut. Sehingga anak-anak itu menjadi antusias. Nggak mudah. Sebab kalau tidak, nanti kita menghadapi anak-anak yang layu-layu. Anak saya bilang, misalnya, teman-teman saya seperti sayur, dia bilang. Kenapa? Kalau diskusi nggak ada ide tuh di kepalanya, sayur, dia bilang. Sejak itu saya punya kosakata baru, sayur. Nah, saya bilang sama dia, kamu sayur gak hari ini? Oke. Jadi kenapa harus belajar? Ya, saya simpulkan ada 3 hal yang penting, yaitu supaya orang menjadi pribadi yang bijak, menjadi pribadi yang bajik, dan pribadi yang kreatif. Bijak artinya bebas dari kebodohan, open-minded, tidak mengalami confirmation bias begitu saja, tidak ad hominem, tahu tentang ini pikiran yang menyesatkan atau tidak, gitu kan? Bijak. Tidak ekstrem, moderat-moderat saja, relax-relax saja, karena dunia dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja, gitu kan?
Yang kedua, pribadi yang bajik berkeutamaan moral. Mampu mengadaptasi perubahan. Perubahan jalan terus, ya kita mampu mengadaptasi, bahkan menghasilkan perubahan. Nah, itu soal pendidikan karakter lalu ya. Dan jangan lupa menjadi pribadi yang kreatif. Menghasilkan kebaruan. Maka kalau kita lihat, ini saya sudah punya gambar ya di sini. Nah saya tunjukkan gambar ya. Kalau lihat stratifikasi pendidikan kita, pendidikan dasar itu banyak hal ya disampaikan. Tapi menurut pendapat saya yang utama di situ sosialisasi, mengintegrasikan anak dalam sebuah masyarakat. Pancasila diajarkan, moral, etika, agama, itu karakter ada sana ya. Lalu ilmu-ilmu dasar ada sana, sosialisasi. Tapi kalau sudah masuk pendidikan menengah, sudah harus argumentasi, analisis, refleksi, komentar, ya, argumentasi. Pendidikan tinggi, inovasi, memberikan kebaruan-kebaruan. Yang terjadi sekarang belum begitu loh. Pendidikan tinggi, sampai pendidikan tinggi, belum mampu berargumentasi. Banyak diem. Ada pertanyaan? Oh, kalau tidak bertanya berarti udah tahu dong. Nanti keluar di ujian ya, baru dia gerak gitu kan. Nah, pendidikan tinggi harusnya inovasi, berarti riset lebih banyak, penelitian ke lapangan mungkin, survei, ya, banyak. Jadi pembagian semacam ini akan sangat menolong untuk perkembangan masyarakat kita. Nah, saya usulkan kembalikan pendidikan ke dunia kehidupan. Tadi model organistis tadi. Ya. Jadi perlu ada kurikulum liberal arts. Itu tidak hanya di kekristenan, Islam juga bisa. Misalnya di dalam sekolah-sekolah muslim ya, itu mempelajari sastra Islam di situ. Lalu sedikit banyak ilmu agama diajarkan sana. Selain humaniora ya. Yang Kristen juga seperti itu. Nah, agama itu bisa masuk dalam liberal arts. Bersamaan dengan itu ada filsafat, logika, pemikiran kritis, etika ada di sana gitu ya. Etika itu beda loh dari nasihat-nasihat moral. Etika itu argumentasi moral. Jadi salah pikir para pendidik kita kalau mengatakan gini, oh begitu banyak anak tidak disiplin, begitu banyak anak terlibat dengan pornografi, banyak anak yang melakukan kejahatan, pengeroyokan, kekerasan dan sebagainya, bullying dan sebagainya. Perkuat pelajaran agama, perkuat pendidikan moral dan sebagainya. Menurut saya enggak gitu. Perkuat etika. Bukan etika dalam arti perilaku, tapi moral reasoning. Penalaran moral. Kenapa berdusta itu buruk? Apa argumenmu? Kenapa korupsi itu buruk? Apa argumenmu? Gitu kan? Harus ada argumen. Apakah setiap perbuatan itu selalu buruk dalam segala situasi? Oh tidak. Situasi apa yang membuat sebuah perbuatan yang buruk ternyata tidak buruk gitu. Harus dibicarakan di dalam etika. Sehingga anak-anak itu mulai berpikir. Bukan sekedar menerima nasihat. Itu harus sejak SMA. Etika, bukan moral. Kalau enggak nanti kita dapat di pemerintahan ya. Orang-orang yang tidak tahu etika. Musuh pada etika lagi. Segala-galanya mau diselesaikan secara hukum. Padahal etika menjadi hal yang sangat penting. Orang harus bisa berargumen. DPR kita bisa gak berargumen? Berargumen misalnya, apakah konsep keadilan itu dibicarakan di DPR? Apa maksudnya adil di situ? Enggak.
Yang ada bagaimana cara membagi sembako mungkin, atau proyek ini dan seterusnya. Bagi-bagi proyek. DPR kita harus belajar filsafat. Khususnya etika. Jadi, orang seperti saya cukup banyak, siap membantu DPR kalau mau. Untuk kursus etika gitu ya. Lalu yang kedua, memasukkan fragility dan education of conscience ke dalam bahan ajar sebagai sekolah itu sebagai tempat perjumpaan eksistensial. Gini, fragility itu juga sarana belajar loh. Misalnya gini, di sekolah inklusif, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, apakah itu mengganggu proses belajar? Harusnya enggak ya. Itu justru menjadi kesempatan untuk yang normal berdialog tentang fragility. Karena setiap saat kita juga bisa menjadi fragile seperti dia. Nah, kemampuan untuk berempati, compassion, dan juga mempelajari fragility itu harus diajarkan di sekolah. Sehingga sekolah-sekolah kita menjadi tempat-tempat untuk hidup dan bukan mesin untuk memasuk dunia kerja. Nah, kalau itu menjadi tempat untuk hidup dan mempelajari juga fragility, nanti di tempat kerja menjadi lebih baik juga. Lalu yang ketiga, digital literacy. Kalau saya sih menganut gini ya, kembali ke tulisan tangan lah kalau di pendidikan. Kenapa? Kalau PowerPoint seperti sekarang ini, yang pinter PowerPoint-nya bukan orang yang ngomong. Kadang-kadang kalau mahasiswa langsung baca gitu kan. Nah, tapi kalau tulisan tangan, kapur, yang pinter yang ngomong. Nah, jadi terjadi de-skilling teacher kalau pakai teknologi. Di Swedia sudah nggak pakai teknologi loh. Jerman sudah lama nggak pakai kalau memberi kuliah. Atau pakai kalau perlu aja gitu ya. Nah, kalau segala-galanya di PowerPoint kan hebat sih PowerPoint-nya, tapi orangnya kurang ya. Nah, lalu saya usulkan ada service learning. Apa itu service learning? Jadi belajar melayani. Sekolah-sekolah, mungkin sekolah yang elit, ya, sekolah yang kelas menengah ke atas, perlu diterjunkan ke daerah-daerah miskin supaya bisa terjadi dialog, bisa saling belajar. Nah, intinya adalah siswa-siswa itu harus belajar keutamaan loh, dari orang-orang yang ekonominya terbatas. Bagaimana mereka menahan diri untuk tidak makan Kentucky Fried Chicken yang diberikan. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak makan sekedar untuk mamaku? Lalu anak-anak itu mulai berpikir gini, oh, dia lebih bagus daripada saya. Kadang-kadang anak-anak orang kaya itu bilang gini ya, saya beruntung lahir di keluarga yang mampu, nggak seperti mereka. Siapa bilang kamu beruntung? Saya bilang, coba tadi yang menahan fried chicken-nya itu, mana yang lebih beruntung? Dia atau kamu? Ya dia dong. Dia punya keutamaan, kamu enggak loh. Kalau kamu santap langsung kan, nggak pikir orang tuamu. Nah, jadi relatif sekali. Jadi perlulah anak-anak itu belajar. Yang sebaliknya sekolah-sekolah biasa, mungkin yang ada di kampung-kampung, desa-desa, perlu sekali-sekali juga masuk ke kota, ke tempat-tempat yang ekonominya lebih baik. Untuk belajar, saling belajar, service learning. Oke. Nah, saudara-saudara, tujuan dari ini semua adalah healthy democracy dan healthy people. Demokrasi sehat ya. Ada close quotation dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Begitu ya. Sekian, terima kasih.